Wa in zana, wa in saraq. Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Barusan tadi, sebentar, biasa selesaikan. Barusan tadi, barang siapa, seseorang itu tidak boleh menuruti hawa nafsunya, betul? Iya. Tapi di detik yang sama Allah mengatakan supaya semua orang menuruti Muhammad, betul? Tapi apa kata Muhammad? Masuk surga orang yang mengucapkan syahadat walau dia berzina, walau dia mencuri. Artinya statement Muhammad, ya kan? Walaupun berzina, walaupun mencuri, masuk surga. Itu di surat apa yang kemarin masalah orang menuhankan hawa nafsu itu penafsiran Bang Edis, menurut saya kurang tepat itu. Coba dibuka. Oke. Buka coba. Baik, coba saya tampilkan. Diperlihatkan saya. Baik, saya perlihatkan ya. Surat Al-Jatsiyah ayat 23 ya. Al-Jatsiyah 23 saya balikkan. Ini ayat penting sekali teman-teman ya. Tapi banyak Kristen yang udah bosan karena ayat ini udah terus-menerus kita bahas nih. Nih. Surat Al-Jatsiyah ayat yang ke-23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, yang menjadi titik permasalahan kita di sini adalah berarti ada orang yang Tuhannya itu adalah hawa nafsunya, betul? Dia tidak bertuhankan Allah, tetapi bertuhankan kepada hawa nafsunya, betul? Iya. Nah, karena apa? Allah menyebutkan bahwa mereka ini bertuhankan kepada hawa nafsunya. Karena mereka menaklukkan diri. Karena mereka dikendalikan, dikuasai oleh hawa nafsunya tersebut. Betul? Seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Kemana hawa nafsunya memerintahkan, kesitulah mereka melangkah. Mereka tidak berkuasa melawan hawa nafsunya itu. Setuju? Ya, setuju. Ya, hawa nafsunya misal nih, saya kasih contoh. Misal nih, saya balikan dulu kamera saya. Misalnya Angelina Sondak syahadat, ya kan? Habis syahadat, terus hawa nafsu memerintahkan, hei Angelina Sondak, itu ada anggaran negara, renyah duit itu. Ambillah, ambil. Ketika dia mengulurkan tangannya, mengambil jatah rakyat, dimakan sendiri oleh dia, disitulah dia sudah takluk kepada hawa nafsunya itu. Itulah yang dimaksud Al-Quran, bahwa dia telah mempertuhan hawa nafsunya. Setuju? Setuju. Baik, kita sampaikan pada sebuah kesimpulan. Jadi seseorang yang menaklukkan diri, membuat dirinya dikendalikan penuh, sehingga tidak berkuasa, seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, terhadap sesuatu, maka menurut Al-Quran, mereka telah mempertuhan sesuatu itu. Sekarang, kalau seseorang berbuat seperti itu kepada Muhammad, kenapa Anda menolak mengatakan bahwa itu juga mempertuhan Muhammad? Contoh, sebagai seorang muslim, saya sudah mengatakan, seorang muslim yang sejati itu adalah orang yang menaklukkan dirinya kepada Muhammad. Dia menundukkan dirinya kepada Muhammad. Kalau Muhammad ngomong, apa katanya? Sa'mi'na wa to'na. Tahu nggak apa arti sa'mi'na wa to'na? Iya. Apa artinya? Ya menurutlah. Mengikuti apa yang diperintahkan. Iya. Apa perkataan yang keluar dari mulut muslim jikalau anaknya Aminah sudah berbicara? Sa'mi'na wa to'na. Kami mendengar dan kami taat. Makanya saya bilang, keadaan seorang muslim di hadapan Muhammad adalah seperti keadaan lembu yang dicucuk hidungnya, yang tidak mampu berbuat apa-apa kalau Muhammad sudah mengatakan sesuatu. Ketika kamu membantah Muhammad, kamu dihukumi durhaka. Surat Al-Ahzab ayat 36, apa dikatakan? Tidaklah patut bagi laki muslim, maupun perempuan, maupun laki-laki muslim, yang jikalau Rasulnya sudah menetapkan ketetapan, Allah dan Rasulnya sudah menetapkan ketetapan, maka mereka memiliki pilihan lain tentang urusan mereka. Nggak boleh. Makanya kalian ini di bawah kendali penuh kontrolnya anaknya Aminah. Berkali-kali saya sudah jelaskan ini dengan bahasa yang mudah. Ketika setan, ketika hawa nafsu mengendalikan Anda, hei, kiri, Anda harus kiri. Kanan,
kanan. Duit orang, ambil. Sesungguhnya Anda sudah di bawah kendali setan, di bawah kendali hawa nafsu. Dan menurut Al-Quran, itulah keadaan mempertuhan itu. Keadaan mempertuhan itu keadaan yang seperti itu. Dan keadaan umat muslim di hadapan Muhammad itu persis seperti itu. Kalian menuruti kemauan Muhammad. Muhammad mengendalikan, menguasai hati kalian. Makanya saya bilang, Muhammad yang ada di hatimu itu buang, ganti dengan Yesus. Jikalau Yesus yang ada di hatimu, hei, kau di bawah kuasaku, kau di bawah kendaliku, lakukan apa yang ku mau, maka kamu akan selamat. Itulah yang Bapa mau. Bapa di sorga menginginkan supaya semua orang takluk kepada Yesus yang diutusnya. Tuh, inti ajaran Kristen kayak begitu, intinya. Kalau Anda baca Injil dari A sampai Z, intinya cuma itu. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu sudah menjadi manusia dan namanya Yesus. Kepadanya lah kita harus menaklukkan diri kita. Ketika kita menaklukkan diri kita kepada Yesus, sesungguhnya di detik yang sama, kita sudah menaklukkan diri kita kepada Bapa di surga. Itu inti kekristenan. Makanya Yesus ingin supaya semua orang hidup seperti Yesus. Jangan seperti Muhammad. Hanya ada lagunya itu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Tuh. Jadi supaya semua orang seperti Yesus, karakter Yesus. Begitu. Itu intinya kekristenan. Sebentar Bang. Merujuk ke tadi ya, ke ayat yang dibacakan Abang tadi itu saya bukannya menafsirkan, tapi saya berdasarkan ilmu pengetahuan saya. Firman Allah itu tadi, itu mengandung pengetahuan, pemberitahuan bahwa Allah itu sebetulnya melarang orang-orang yang menuruti hawa nafsu. Yang dimaksud seperti itu. Tidak cuma orang Islam, semua. Oke, semua apakah Allah melarang orang menuruti Muhammad? Melarang mengikuti hawa nafsu. Iya, saya setuju. Allah melarang orang mengikuti hawa nafsunya, saya setuju. Tapi apakah Allah melarang orang menjadikan Muhammad mengikuti Muhammad? Taat, tunduk, patuh sama Muhammad? Ya tidak melarang. Justru malah diperintahkan kan? Iya, tapi itu kan tidak berdasarkan nafsu, Bang. Oke, baik. Di dalam Quran ada satu ayat yang berkata, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad itu berdasarkan oleh hawa nafsunya, melainkan berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya. Betul? Betul. Baik. Ada satu statement Muhammad yang sangat cetar membahana nih. Apa statement Muhammad? Ingat, omongan Muhammad itu bukan hawa nafsu ya, tapi berdasarkan wahyu. Perhatikan. Iya. Nih. Di dalam sebuah hadis, perhatikan. Perhatikan ini. Ya. Apa kata Muhammad? Perhatikan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in sarat, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in sarat. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Barusan tadi, sebentar, biasa selesaikan. Barusan tadi, barang siapa, seseorang itu tidak boleh menuruti hawa nafsunya, betul? Iya. Tapi di detik yang sama Allah mengatakan, supaya semua orang menuruti Muhammad, betul? Tapi apa kata Muhammad? Masuk surga orang yang mengucapkan syahadat, walau dia berzina, walau dia mencuri. Artinya statement Muhammad, ya kan, walaupun berzina, walaupun mencuri, masuk surga. Padahal berzina, mencuri itu adalah menuruti kemauan setan, menuruti kemauan hawa nafsunya, mempertuhan setan. Mereka menjadikan setan sebagai Tuhannya. Itulah kenapa mereka berzina, itulah kenapa mereka mencuri. Tapi kata Muhammad itu masuk surga, yang penting ucap-ucap syahadat. Man qala, siapa yang qala mengucapkan syahadat itu. Makanya saya bilang syahadat Muhammad hanya di bibir saja. Bang, begini Bang, saya bicara dulu ya Bang ya. Silakan. Bang, untuk versinya orang Islam, kalau yang punya keimanan walaupun sekecil sebiji jarroh itu akan masuk surga. Tapi begini Bang, Allah itu maha adil. Walaupun dia masuk surga karena dia mempunyai banyak dosa, dia juga masuk neraka dulu. Setelah dosanya sudah habis,
sudah dibalas di neraka, dia baru masuk ke surga begitu. Dan ketahuan begitu. Baik. Sekarang begini. Ajarannya. Oke. Adakah hadis itu menyebutkan bahwa mereka masuk neraka dulu? Apa langsung Itu, masuk surga? Yang namanya manusia kan enggak luput dari baik. dosa. Inilah kalau, apa bedanya? Kalau baik. Ini apa bedanya? Semua orang masuk neraka. Baik. Yang masuk surga. Baik. Saya tunjukkan ayat di dalam Bible yang sejenis ya. Soalnya begini Bang, Allah itu berfirman, "Wa ya'mal miskola daratin khairan wa ya'mal miskola daratin saroyaro." Jadi manusia kalau berbuat dosa sekecil apapun Allah akan membalasnya. Begitu juga kalau berbuat baik itu Allah juga akan membalas kebaikannya itu. Baik. Saya akan tanggapi statement, oke. Jadi Anda mengatakan barang siapa yang di dalam hatinya masih tersisa iman sebesar biji zarah, begitu ya? Ya. Maka dia akan masuk surga, betul? Betul. Baik. Saya akan tunjukkan ayat yang sejenis di dalam Injil. Inilah bedanya teman-teman. Kalau dalam Islam itu beriman itu di mulut. Kalau dalam Kristen beriman itu nggak boleh di mulut. Perhatikan. Ya. Di dalam, perhatikan ya. Nih. Yakobus pasal yang kedua. Perhatikan, bagaimana iman itu kalau tidak dieksekusi itu adalah omong kosong belaka. Perhatikan. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi kalau orang beriman tetapi tidak dieksekusi imannya itu, tidak dilakukan, itu adalah iman seperti Muhammad. Tadi Muhammad mengatakan apa? Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia ucapkan syahadat, masuk surga dia, walau maling, walau berzina, betul? Artinya apa? Artinya iman itu, syahadat itu, tidak ada Tuhan selain Allah itu bagi Muhammad. Di bibir doang. Tapi di dalam ajaran agama Kristen sebaliknya. Gak ada iman itu mati kalau dia tidak disertai dengan perbuatan. Jadi kalau orang Kristen bilang, nih, ini juga kritik buat orang-orang Kristen. Gini, kalau orang Kristen bilang begini, Yesus itu Tuhan dalam hidup saya. Saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Tapi ternyata itu di mulut saja. Tapi yang jadi Tuhan di hatinya malah setan. Kalau Yesus itu Tuhan, Tuhan itu sama. Ya, kita itu adalah hamba yang mengikuti dia. Maka kita melakukan apa yang disuruh. Yesus bilang, contoh, Yesus bilang begini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi orang tersebut malah membenci. Berarti orang tersebut tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Dia menjadikan Yesus sebagai musuhnya. Yang dijadikan Tuhan itu setan sebenarnya. Nah, itulah di dalam ajaran agama Kristen itu iman itu disertai dengan perbuatan, bukan di mulut. Tetapi kalau dalam agama Anda, yang penting diucapkan iman itu. Jangan dieksekusi. Eksekusinya lain. Di mulut mengucapkan syahadat, eksekusinya maling dan berzina masuk surga. Tapi kan tidak semua orang, Bang. Orang yang benar-benar keimanannya dibuktikan, misalnya dengan menjalankan sholat itu kan termasuk mengamalkan. Berpuasa, sholat itu kan mengamalkan agama Islam. Iya, makanya iman dalam agama Islam itu dieksekusi dengan gerakan-gerakan. Ya kan? Habis itu maling dan berzina. Yang penting gerakan begini. Nah, dalam ajaran Kristen enggak. Ajaran Kristen itu meninggalkan segala ritualisme yang enggak berguna. Ajaran cuci tangan. Ya kan? Nah, Islam kan juga enggak mengajarkan untuk berzina, maling. Cuci hidung. Makanya dalam ajaran agama Kristen itu, yang penting itu adalah eksekusi yang bermanfaat bagi orang lain. Contoh, membantu sesama, menolong orang miskin, membantu janda-janda yang kesusahan, memberikan mereka ini makanan lah, bahasa sederhananya. Itu ibadah yang sejati. Membongkar belenggu-belenggu, membongkar perbudakan-perbudakan. Itu bukan begini-begini untuk apa? Begini. Coba saya tanya manfaatnya orang lain apa manfaatnya kalau Anda begini-begini? Coba, Anda begini, ada yang bilang begini, ada yang bilang begini, ada yang bilang begini, macam lah itu, gini-gini. Manfaatnya buat orang lain apa? Anda kayak gitu 5 kali sehari itu manfaatnya, gunanya bagi orang lain apa saya tanya? Sholat itu bukan untuk orang lain, Bang. Sholat itu untuk diri sendiri.
Survei membuktikan bahwa orang sholat tidak merubah karakter orang itu. Ketika orang sholat, habis itu nggak berubah ininya. Begitu Tapi banyak nggak orang semua sholat, orang, habis Bang. sholat dia, bahkan Nggak habis semua orang. Jumatan Mana mereka ada langsung aku. merusak yang di yang di Sukabumi kemarin. Tapi Itu kan pulang bukan Jumatan ajaran itu Islam. gimana Anda? Dia itu kan bukan ajaran Islam. Ya itu Bukan berarti ajaran melanggar. agama Islam. Coba, Pelanggar sebentar, aturan Islam. matah-matahin salib itu ajaran apa? Ajaran agama apa? Nggak ada tuh. Nggak ada. Isa akan datang mematahkan salib, bener nggak? Ya itu ada. Itu ada. Tadi nggak ada, sekarang ada. Ya kalau Isa mematahkan salib itu memang sudah dijelaskan. Iya, Nah, jadi ajaran Anda sesat. jangan mengatakan itu bukan ajaran agama Islam. Itu ajaran agama Islam, matahin salib, itu ajaran agama Islam itu. Oke lah, Pak D, kita undang dulu muslim yang lain ya. Kita lanjut lagi besok ya. Oke, baik. Terima kasih Pak D. Kresno Putro. Kita ganti dulu belangkon kita. Aduh. Kalau ini saya pakai ini kepala saya pusing teman-teman karena terlalu kencang sekali kepalanya. Kecil. Kepalanya kecil. Kalau ini agak lanu. Kepala saya agak pusing dia. Terlalu rapat, pembuluh darahnya enggak ini. Oke, begitu ya.